Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Syawaliati, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, Angkatan 11, Kelompok 4. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat dengan materi anti korupsi. Dalam pembelajaran anti korupsi, terdapat dua modul pembelajaran. Yang pertama yaitu sadar anti korupsi, di mana di dalamnya berisi pengertian korupsi yang dalam bahasa Latin corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selanjutnya juga terdapat 7 jenis korupsi, yaitu korupsi transaktif, yang artinya korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Korupsi ekstraaktif, korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri. Korupsi investif, korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Korupsi nepotistik, korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Korupsi autogenik, korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu. Korupsi suportif, korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Korupsi defensif, korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Kemudian, adapun dampak perilaku korupsi dapat berpengaruh untuk jangka panjang dan merusak kehidupan di muka bumi. Sebagai contoh, fenomena negara dengan sumber daya alam melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan untuk tindak pidana korupsi ada 7 kelompok sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan dalam kepentingan pengadaan, 7. Gratifikasi. Dan modul berikutnya tentang semakin jauh dari korupsi, terdapat nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian juga terdapat 3 proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Untuk upaya pencegahan korupsi itu sendiri melalui pendekatan yaitu perilaku, sistem administrasi atau kultur dan budaya. Demikianlah penjelasan dari saya terkait materi anti korupsi. Semoga kita terhindar dari korupsi dan menjadi tunas integritas pemberantasan dalam membangun bangsa Indonesia guna lebih baik lagi. Sampai jumpa dan terima kasih.